Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita perpanjang sedikit i'tikaf kita sambil kita lanjut membaca pesan-pesan dari risalah karya dari Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Syekh Allah terhamd Syekh Muhammad لما هذا الشيخ محمد هاشم الشعري الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih menerangkan tentang bagaimana hukumnya duf. Duf itu rebana atau terbang kalau bahasa Jawanya. Itu para ulama membolehkan di momen-momen kebahagiaan, pada untuk pernikahan, kemudian khitan. Wa min thamma, saking menggonong-gon, saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ikrarnya Nabi ketika Sayyidina Ali ngambil Sayyidah Fatimah, nikah dengan Sayyidah Fatimah, maka ada beberapa wanita-wanita muda yang mukul-mukul rebana dan mereka bersenandung. Di antaranya mereka memuji-muji para syuhada yang gugur di perang Badar, dan juga mereka mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kami ada nabi yang tahu hari esok, atau tahu masa depan. Maka Nabi menegur bagian itu saja, bagian da'i hadza wa quli billadzi taquli. Untuk yang kalimat Nabi mengetahui masa depan itu jangan kamu teruskan, yang lainnya silahkan diteruskan. Berarti ini ikrar dari Nabi bahwa memukul rebana ketika momen-momen kebahagiaan itu diperbolehkan. Ditambah lagi ada hadis Nabi, a'linu hadzal nikah, iklankan, maksudnya umumkan nikah ini, disebarkan biar orang tahu semua. Waj'aluhu fil masajid, kemudian dilaksanakan di masjid. Wadribu alaihi biddufi, dan pukullah duf, pukullah rebana. Wallahu a'lam. Wa min thamma, saking mengkono hadis, akhadha ngalap sapa al-Baghawi, Imam Baghawi, wa ghairuhu lan saliyani Baghawi, minhu saking hadis, annahu sa'atamani duf iku sunnatun, sunnah fil ursi, ing dalam manten, di dalam pernikahan. Wa nahwi lan semacamnya manten. Wa khitanin lan khitan, nikah walimatul khitan, sunat, itu juga disunnahkan menurut Imam Baghawi. Li'anna Umar radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yuqirruhu, ana sapa Sayyidina Umar iku yuqirruhu, ikrar sapa Sayyidina Umar fihi ing dalam khitan, kan nikahi kaya nikah. Wa yungkiruhu lan ingkar, yang tadi ikrar, wa yungkiru lan ingkar sapa Umar fi ghairihima ing dalam saliyane nikah lan khitan. Kalau Sayyidina Umar memperbolehkan hanya di dalam momen pernikahan dan khitan saja, untuk yang lainnya beliau mengingkari. Rahu Ibnu Abi Syaibah wa kadza lan iku kaya mengkone wenang apa ghairuhuma utawi saliyane nikah lan khitan, mingkul disururin, nyatane saking saben-saben momen kebahagiaan, fil asahi ing dalam kaul kang asah, kaul kang luwih sahih. Li khabir Tirmidzi, karena khabar saking Al Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, annahu satamani Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a ila al-Madinati, semangsane kundur sapa Nabi ila al-Madinati marang Madinah, min ba'di maghazihi, saking sebagian peperangan yang baginda Nabi, qalat,
matur lahu maring Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa jariyatun, seorang wanita muda, sauda'u kang hitam, ini satu mana ingsun iku nadartu nadar sapa ingsun in raddakallahu, lamun balikake ing panjenengan sapa Allah saliman halih selamat, halih wong kang selamat, nazar an adriba ing yen to mukul sapa ingsun baina yadaika ing dalam ngarsa panjenengan bidufi kelawan terbang rebana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebagian peperangan, ketika masuk Madinah, maka ada kan orang menyambut semua, wah ini pasukan perang sudah pulang. Maka ada seorang wanita jariyah, ini bisa dikatakan budak atau mungkin wanita yang muda, kemudian mengatakan, wahai Nabi, aku sudah nazar kalau Allah mengembalikan engkau ke Madinah nih, pulang dalam keadaan selamat, saya nazar saya mau mukul rebana, terbang. Faqala laha, maka ngendika sapa Nabi laha marang jariyah, in kunti nadarti, lamun nazar sapa sira, fa aufi binadriki, maka nuhoni sapa sira kelawan nazar sira. Kalau memang kamu nazar ya silakan ditunaikan. Wa hadza lan utawi iki hadis iku yashhadu nyakseni sapa apa hadis di Bahthil Bulqini maring penelitiane Imam Al-Bulqini an-nadrabahu ing sak temene mukul terbang, mukul duf linahwi qudumi alimin, kanggo semacam tumakane wong alim, datangnya orang alim au sultannya atau pimpinan pemerintah, la khilafa fihi, ora ana khilaf iku maujud fihi ing dalam darbud duf, memukul rebana. Jadi dari hadis ini Al-Imam Al-Bulqini beliau menjelaskan bahwa berdasarkan hadis tadi Nabi datang pulang dari Madinah, pulang dari peperangan menuju Madinah. Jadi kan datang kepada Madinah, kemudian dipukul untuk menyambut beliau memukul rebana. Maka beliau Al-Imam Al-Bulqini mengatakan tidak masalah untuk ada orang alim datang, kiainya atau ustadznya, orang alim datang kemudian memukul rebana, disambut dengan pukulan rebana, atau pemerintah sultan. Wa yashhadu aidan, dan nakseni aidan halih malih binadlihi kelawan hukum kesunnahani darbud duf, memukul rebana, because disurur kelawan najo bunga, najo senang-senang, biqudu minahwi alimin, kelawan tumekane atau rawuhe wong alim, linaf'il muslimin kanggo manfaati wong Islam, idzil mubahu, karena utawi perkara mubah iku layan aqidu ora sah apa nadruhu nazar kelawan barang mubah. Karena barang mubah itu nazar itu mesti dengan hal-hal yang sifatnya ada qurbah. Misalkan nazar, saya nazar sholat sunnah, memang ada nazar, saya nazar mau sedekah, begitu. Tapi kalau perkara mubah, maka itu tidak sah untuk dinadarkan. Saya nazar mau tidur bukan mubah, ya enggak, itu bukan qurbah. Begitu juga kalau memukul rebana itu hukumnya mubah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk menunaikan nadarnya si perempuan tadi. Maka di sini disampaikan bahwa itu termasuk sunnah, tapi tidak di semua kondisi. Mesti kondisinya dalam keadaan-keadaan surur atau gembira. Contohnya misalnya ketika kedatangan orang alim yang memang memberi manfaat kepada orang-orang Islam, kemudian ketika manten dan juga ketika khitan. Wala yu'maru, lan orang diperintah apa biwafaihi nuhani nazar atau nuhani perkara mubah. Kalau seandainya itu karena mubah itu tidak sah untuk nazar, maka tentu tidak diperintah oleh Nabi untuk menunaikan nazarnya. Lakin marra, tetapi wis lewatan fihi ing dalam qaul ashah fin nuzuri ing dalam nazar apa ziyadatun tambahan labudda min istihdariha huna, kang ora kena ora saking menghadirkan pendapat niku huna ing dalam kene engkon. Ini pembahasan mendalam di masalah fikih. Wa yubahu lan
diwenangake, diperbolehkan apa si darbun tufuf, au yusannu utawa dinsunahaken ing daman mungguhi ulama qala kang berpendapat sapa man binadbihi kelawan kesunahane darbun tuf memukul rebana. Wa in kana fihi jalajil, walaupun ana iku fihi dalam duf ing dalam rebana jalajilu apa jalajilu kecer apa namanya kuningan yang cering gitu, kecereknya. Litlaqil khabari hukum menang karena mutlaqi khabar. Wa di'a'u annahu la utawi dakwah cetuhuni duf iku lam yakun ora ana iku bijalajil kelawan kecrek iku yahtaju butuh apa iddia li itsbatihi marang itsbati khabar, itsbati iddia. Jadi sebagian ada yang mengatakan tidak boleh kalau yang ada kecreknya, harus yang polos saja begitu. Wahia utawi mengkono jalajil iku imma nahu hilaqid, terkadang rupa gepeng, maksudnya ada yang model gepeng, tuj'alu didadiake apa hilaq dakhilahu ing jerone duf kadufil arabi kaya dene duf terbange wong Arab. Au sunujin utawa kecrek sama juga iradun kang lebar min sufrin sanging kuningan tuj'alu fi khurufi dairatihi didadiake apa si sunuj fi khuru dairatihi ing bagian pinggir-pinggir. Kalau rebana yang Arab itu kecreknya itu di dalam, kemudian kalau yang lain kayak di tempat Indonesia di Jawa kayak gini kan di pinggir-pinggir, itu kecreknya. Lalu fil ajami kayak ini dufi ajam, dufi wong selain wong Arab. Wa bihilliha dalan kelawan halali iklah darbut duf mengukul duf jazama al-hawi as-saghir. Jazama memantapkan sapa al-hawi penulis kitab al-hawi as-saghir wa ghairuhu lan saliyani hawi wa naz'al adru'i lan mendebat sapa al-adru'i bi annahu kalawan setuhuni duf iku asyaddu atraban, luwih banget apa ni atraban membuat goyang, membuat joget, minal malahi al-muttafaq ala tahrimiha, saking alat malahi, alat-alat musik yang lain, alat-alat yang melalaikan, al-muttafaq ala tahrimiha, yang disepakati apa ala tahrimiha apa namanya keharamane alat malahi. Wa atala lan dawaake sapa si al-hawi wa naqala an jam'in hurmatahu, lan nukil sapa si hawi hurmatahu ing kaharaman itu wala farqa baina darbihi min rajulin, dan ora ana beda iku maujud baina darfihi ing dalam antarane mukul duf min rajulin saking wong lanang awi imraatin utawa wong wadon. Wa qaulul halimi utawi pendapati al halimi iku yahtassu dadi khusus apa si qaul hilluhu utawi yahtasu khusus apa hilluhu kehalalan duf bin nisa'i kelawan wong wadon. Raddahu as-subki nolak ing pendapat sapa Subki man Subki. Intinya di kalangan para ulama itu khilaf kehalalannya duf itu bagaimana, kehalalannya rebana itu seperti apa. Ada yang menghalalkan mutlak, pokoknya bagaimanapun bentuknya yang namanya itu rebana boleh. Mau rebana seperti orang Arab dengan kecreknya yang di dalam atau kecrek yang di pinggir, tidak masalah. Ada yang mengatakan oh enggak, yang diperbolehkan yang tidak ada kecreknya dan seterusnya. Kemudian juga begitu, tempatnya pun juga ada yang membolehkan hanya di seperti Sayyidina Umar, hanya di pernikahan dan khitan saja. Selain itu beliau mengingkari, tidak diperbolehkan dan segala macam.
Sehingga yang bisa kita ambil bagaimana? Ya kita ambil yang paling hati-hati. Kita ambil yang paling hati-hati. Bagaimana kita kalau mau menampakkan kegembiraan, kemudian dengan memukul rebana, ya diperbolehkan. Ada dalil yang menguatkan, ada para ulama yang mendukung, tetapi tentu dengan menjaga adab-adabnya, tidak dengan joget-joget, tidak dengan unsur ihanah, unsur bercanda, sehingga akhirnya momen itu bukan menampakkan kegembiraan, tetapi ada pelecehan-pelecehan yang naudzubillah. At-tanbih ats-tsani utawi iki iku tanbih atau peringatan ats-tsani kang kaping pindho. Amalul maulid utawi amal maulid alal wasfil ladzi wasaftuhu ing atase sifat alladzi wasaftuhu kang nyifati sapa ingsun, maksudnya Mbah Hasyim Asy'ari, ing alladzi awalan ing dalam kawitane di awal tadi iku haramun haram. Mengerjakan maulid dengan sifat yang beliau ceritakan, ada pencaknya, kemudian dilihat oleh wanita-wanita lain yang bukan mahram, kumpul laki perempuan tanpa ada batasan. Kan begitu biasanya tuh kalau yang rombongan-rombongan besar, karena dari tempat-tempat lain naik truk, kumpul bapak ibu jadi satu dan seterusnya. Itu kan menyebabkan hal-hal kemungkaran yang lahir banyak sekali. La yakhtalifu fi hurmatihi, la yakhtalifu ora berselisih fi hurmatihi ing dalam keharaman maulid kalawan sifat sing disifati mau. Sapa ithnani wong loro, maksudnya tidak ada yang khilaf sama sekali. Wala yang taqiju, dan orang nyeruduk fi man'ihi ing dalam dilarangi amal maulid apa anzani wedhus loro. Intinya ya ini ungkapannya, enggak ada dua orang yang berselisih, tidak ada dua domba, dua kambing yang saling seruduk. Ya pokoknya semua sepakat ini haram kalau dengan cara campur kemungkaran seperti yang sebelumnya disifati oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Wala yastahsinu lan orang anggap bagus ing maulid sapa daul muruati, wong kang duweni muruah, wong kang duweni muruah itu kayak kewibawaan. Orang yang punya wibawa mesti tidak menganggap hal itu bagus. Karena tadi malah justru tidak ada unsur menghormati Nabi, justru malah dimanjir ketawa-ketawa. Kemudian joget-joget dengan dengar terbang itu atau dengan musiknya dan segala macam, itu justru tidak mencerminkan penghormatan kepada sahibul maulid yang yang di maulid itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menghormati beliau itu wajib. Nanti di bagian belakang ada pembahasan tentang memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yastahsinu orang anggap bagus ing maulid sapa daul muruah, wong kang duweni muruah atau wibawa, wal iman lan duweni iman. Wa inna ma yarghabu fihi lan angin seneng ing dalam maulid yang model seperti tadi, sapa man wong tumisat basiratu kang dilebur, tumisat kang ditutup apa basiratu basirah himman. Jadi orang yang seperti itu ya orang yang basirahnya tertutup. Wastaddat lan banget fil ma'akil ing dalam mangan wal masyarib lan minum ngombe apa raghbatuhu kesenengan iman. Wala yakhafulan ora wedi sapa man fil ma'asi ing dalam maksiat wedi lau matala imin ing caciane wong kang nyaci. Wala yubalilan ora peduli sapa siman annahu ing setuhune maulid iku minal adhaimi saking dosa kang besar, dosa kang gede. Wa kadzalan iku mengkono amal maulid mengkono haram atafarruju utawi ningali atau menyaksikan alhi ing atase maulid wal huduru lan hadir fi ing dalam maulid. Jadi itu orang-orang beliau ini katanya Mbah Hasyim ya, orang-orang yang senang dengan maulid model-model seperti itu bukanlah orang daul muru'ah wal iman, bukan orang yang pemilik kewibawaan dan iman, tetapi orang yang tumisat basiratuhu, basirahnya tertutup, mata hatinya itu tertutup, bahkan dia senang mangan-mangan ngombe-ngombe karena
kadang makannya banyak, senang makan-makan, minum-minum, kemudian dia tidak takut dengan maksiat sedikit pun. Bahkan bisa jadi hal yang seperti itu bisa dianggap dosa besar. Karena apa? Meremehkan dan istihza atau geguyu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di bagian terakhir beliau menjelaskan bagaimana bahayanya istihza, bagaimana bercanda atau meremehkan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga haram kata Nabi at-tafarruju wal huduru fihi, menyaksikan. Ya Allah, menyaksikan, padahal menyaksikan aja, nggak ikut urun, menyaksikan saja. Atau hadir. Wa i'ta'ul mal, lan ngewehake harta li ajlihi kanggo maulid. Yang model seperti itu. Ikut urun maulid, tapi maulidnya dibuat dengan kemungkaran. Fa inna dzalika kullahu, maka setuhune mengkono-mengkoni disebut dzalik iku haramun haram, syadidut tahrimi kang banget haram, sangat haram. 5 karena perkara fi kang tetep ing dalam maulid atau ing dalam dzalika minal mafasidi, nyatane saking pira-pira kerusakan, allati satudkaru kang bakal disebut apa allati insyaallah taala fi akhir tanbihat, ing dalam akhir tanbihat, di akhir peringatan nanti beliau sebutkan apa saja kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh maulid-maulid yang dicampur dengan kemungkaran itu. Wa qala al-Baydawi, al-Imam al-Baydawi ngendika sapa al-Baydawi, Imam Baydawi rahimahullahu taala fi tafsirihi ing dalam tafsir al-Baydawi tahta qaulihi ta'ala ing dalam ngisari firman Allah taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm, wala tasubbu lan ojo nyacat sapa sira kabeh, nyacat alladzina ing wong-wong yad'una kang padha ibadah sapa si alladzina min dunillah ing saliyane Allah, fayasubbu mongko dadi nyacat sapa si wong sing dicaci, mereka mencaci Allah maring Allah adwan halih memusuhi bighairi ilmin kalawan tanpa ilmu. Perintahnya dalam Al-Quran, jangan kamu mencaci orang yang beribadah kepada selain Allah, karena akibatnya mereka nanti akan membalas mencaci Allah tanpa ilmu. Kila dikatakan kanal muslimuna ono sapa al muslimun wong Islam iku yasubbunaha padha nyacat sapa si muslimun di awal-awal Islam dulu, ay al alihata tegese alihah, Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang kafir, fanuhu mongko dicegah sapa muslimun li alla yakuna supaya ini ora ono apa sabuhum oleh nyacat al muslimun sababan iku sababan tadi sebab lisabillahi subhanahu wa taala maring dipisui Allah subhanahu wa taala fihi, karena cacian para sahabat waktu itu bisa menyebabkan orang-orang kafir mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lan ikutab ing dalam qaulu ta'ala firman Allah, dalilun utawi dalil ala anna ta'ata yang ngatasi teman setuni ketaatan iku idza addat aregalane menyebabkan apa si ta'at ila maksiatin marang maksiat, rajihatin kang unggul apa maksiat, wajib mongko wajib apa tarkuha ninggal taat, ninggal ketaatan. Fa inna ma yuaddi ila syarri, catuhune perkara yuaddi kang nekani apa ma ila syarri marang Allah, marang keburukan iku syarrun ya Allah. Jadi ada penjelasan dari Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsir ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencaci orang yang beribadah kepada selain Allah, karena itu menjadi sebab orang yang kamu caci mencaci Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ya kan? Dia tidak tahu bahwa Allah itu penciptanya dan seterusnya. Pokoknya begitu, karena dia mendapat cacian dia langsung mencaci begitu saja. Akhirnya kan Allah jadi direndahkan gara-gara perilaku kita. Tadinya kita maksudnya mencaci itu mengagungkan Allah, maksudnya
yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan caranya itu mencaci, kok caranya itu dengan mencaci, maka akhirnya yang timbul adalah balik cacian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tidak tahu. Maka Allah larang itu sih, karena itu melahirkan apa? Istihza atau geguyu atau bercanda, merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Imam Al-Baidawi mengatakan inna ta'ah idza addat ila maksiatin rajih. Kalau satu ketaatan itu melahirkan maksiat yang unggul, bagaimana maksiat yang lebih unggul, maka wajib tarkuha, wajib meninggalkan ketaatan itu. Maka hati-hati. Nabi juga begitu mengatakan, jangan kamu caci orang tuamu. Nabi benar, jangan kamu caci orang tuamu. Kan sahabat tanya, ya Rasul, memang siapa mau mencaci orang tuanya sendiri? Seseorang mencaci orang tuanya seseorang, kemudian dia balik mencaci orang tua kamu. Maka itu berarti kamu mencaci orang tua kamu sendiri. Padahal kamu aslinya mencaci orang lain, orang tuanya orang lain. Kemudian gara-gara kamu mencaci orang tuanya, dia pun balik mencaci orang tua kamu. Kalau kamu tidak mencaci, kan dia nggak muncul itu cacian dari si lawan itu. Nah begitulah kurang lebihnya. Jadi ketaatan aslinya mau buat amal maulid karena mungkin mau ta'zim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena dicampur dengan kemungkaran, atau mungkin istilahnya maulid itu menjadi sarana untuk munculnya kemungkaran yang banyak, yang unggul, maka wajib meninggalkan amalan tersebut. Insyaallah. Ini bagaimana hati-hatinya ulama dulu. Hasyim Asy'ari nulis kitab ini mulai tahun 1936, belum merdeka. Kita belum merdeka. Tetapi amalan maulid itu di Indonesia, bahkan di Jawa atau di mana saja, itu beliau saksikan zaman dulu itu sudah seperti itu. Sehingga beliau sampai menulis risalah ini mewanti-wanti kepada kita. Coba kita lihat bagaimana penghormatan, betul-betul hormat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga maulid yang gambaran beliau yang disenangi oleh para ulama, orang-orang yang dawul muru'ah wal iman, orang yang punya kewibawaan dan iman, itu maulid yang biasa-biasa saja. Maulid yang ya ada baca Qur'annya, kemudian baca kisah-kisah sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditambah makan-makan ya makan-makan, kemudian buyar. Seperti di awal kemarin disampaikan. Seandainya mau ditambah dengan darbud duf, mukul rebana, ya boleh saja, tetapi dengan mura'atul adab, dengan menjaga adab, sehingga kesakralan, kemuliaan majelis tersebut, mulianya sahibul maulid yang dimaulidi itu tetap terjaga, sehingga kesannya itu datang ke majelis itu betul-betul menambah kerinduan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kenal, oh ternyata Nabi itu seperti ini, sehingga penghormatannya semakin bertambah. Itu kurang lebih sedikit penjelasan dari beliau. Bagi kita selesaikan sedikit, tambah yang kedua. Idza alim kadzalik, lamun weruh sapa sira dzalika mengkono-mengkono keterangan, fa'lam maka weruh sapa sira anna amal maulid, teman seduhune amal maulid idza adda ila maksiatin, lamun nekani apa si maulid ila maksiatin maring maksiat rajihatin kang unggul, mithlul mungkarat, kaya dene kemungkaran wajib apa tarkuhu meninggalkan maulid, wa harumalan haram apa fi'luhu ngelakoni maulid, waqad akhbarani lan teman-teman ngabari ingsun, maksudnya telah menceritakan kepadaku, kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sapa man wong athiku kang percaya ingsun, athiku kang percaya ingsun ingman, telah menceritakan kepadaku orang yang aku percaya, kata beliau, annahu sedune kelakuan iku yu'malu digawe, dilakoni apa al-maulidu, sebuah maulid bil mungkarati kelawan kemungkaran, pira-pira kemungkaran, fi qaryatin ing dalam sujine desa, yuqalu kang dikatakan laha maring qaryah apa sewulan, min a'mali Madiun, saking daerah Madiun, ada sewulan Madiun, yakhtalitu fihi kang campur fihi ing dalam acara maulid sapa ar-rijalu pira-pira ngalanang, wan nisa lan pira-pira wadon, wayal basulan nganggo fi ba'di lahwihi ing dalam sebagian dolanane acara
Sapa asyubanu pira-pira wong pira-pira pemuda malah bisa ing pira-pira pakaian malah bisa disuani ing pira-pira pakaiane wong wadon. Jadi di acara itu, mungkin di acara hiburannya itu ada laki-laki pemuda yang pakai pakaiannya wanita, pakaian perempuan. Kayak sulu mongko hasil mongko terjadi apa iftitanu fitnah. Iftitanu ba'dil mutafarrijin, terkena fitnai sebagian wong kang ningali atau wong kang menyaksikan. Minar rijali saking pira-pira wong lanang wan nisalan pira-pira wong wadon. Wa taqaul fitnatu lan terjadi apa fitnah fil fariqaini ing dalam dua golongan. Wa yathuru lan timbul minal mafasidi saking pira-pira mafsadah atau kerusakan apa ma perkara la yahsukang ora terhitung. Hatta adat sehingga nekaake apa mafasid ila husulil furqati maring terjadinya furqah. Furqah itu perceraian baina zauji wa zaujati, antarane zauj apa suami lan istri. Wa hadhihi utawi iki iku mafasidu pira-pira kerusakan mafsadah murakkabatun kang tersusun apa si mafasid min amalil maulid saking amal maulid ma'a fi'lil mungkarat sertane ngelakoni pira-pira kemungkaran. Beliau diceritakan oleh orang yang beliau percaya, Hashim itu, bahwa di Madiun sana, daerah namanya Sebulan atau Sebulan, itu dibuatlah acara maulid. Kemudian di antara hiburan-hiburannya mungkin bikin drama atau bagaimana, laki-lakinya menggunakan pakaian wanita, pakaian perempuan. Kemudian juga di situ akhirnya karena campur laki-laki dengan perempuan, saling melihat, mungkin mereka akhirnya kenalan-kenalan dan seterusnya, muncullah fitnah. Mungkin yang perempuan suka dengan yang laki-laki atau yang laki-laki suka dengan yang perempuan. Akhirnya terjadi dari situ sumbernya terjadilah furqah, terjadilah perceraian antara suami dengan istri gara-gara ketemu di acara maulid lawan jenis bercampur tanpa ada penghalang. Wal iyadzu billah. Maka kata beliau, inilah mafsadah kerusakan yang tersusun dari acara maulid yang dikerjakan dicampur dengan kemungkaran. Ya Allah, masya Allah, ini apalagi kalau beliau hadir di zaman sekarang acara maulid, subhanallah. Maka kita sebagai pengikut para ulama yang soleh, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat acara kita ini nggak cuma maulid saja, acara kita apapun itu mesti menjaga kehormatan acara tersebut. Di situ dibacakan Quran, di situ juga dibacakan sirah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini at-tambi' ats-tsalits, insyaallah pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan nasihat dari Mbak Hasyim Asy'ari ini menjadi perbaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam majelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.